mengucap syukur untuk pada pagi hari ini sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kami boleh datang di hadapan-Mu. Berkati kami, berkati ibadah kami. Karena tanpa Engkau di dalam ibadah, sia-sialah semuanya. Tapi saat Engkau ada bersama-sama dengan kami, maka berkat-berkat yang sudah disediakan bagi setiap anak-anak yang mengasihi-Mu, itu semua tersedia bagi kami. Kami datang, kami pulang selalu dalam keadaan yang berbeda. Terima kasih ya Bapa, sampaikanlah isi hatimu, kebenaran daripada firman-Mu, nilai-nilai daripada kerajaan-Mu, sehingga kehidupan kami ada kehidupan yang bertumbuh, dan pertumbuhan kami menghasilkan buah, dan buah kami mempermuliakan daripada Sang Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami dengan karya Roh Kudus-Mu, baik setiap anak-anak-Mu yang datang dengan penuh kerinduan untuk mendapatkan wajah-Mu, dan juga untuk hamba-Mu, sehingga mampu untuk menyampaikan semuanya Tuhan dengan presisi sesuai apa yang telah Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Terima kasih saya disambut di Kota Blora dengan penuh kehangatan. Baik, kita ada di dalam bulan Love One Another, mengasihi sesama. Mari nanti saudara persiapkan, tapi tidak usah dimunculkan dulu ya. Dalam Matius 5 ayat yang ke-43 sampai 48, hari ini itu yang kita akan renungkan, baik pagi maupun sore hari ya. Nah, tapi yang saya ingin katakan untuk pertama kali adalah, apakah saudara percaya, dan bagi yang percaya bisa angkat tangan ya, bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan? Yang percaya angkat tangan. Nah, apakah itu juga termasuk di dalamnya agama Kristen? Nah, tetapi kalau kita bilang keyakinan ya, agama belum tentu keyakinan loh. Keyakinan belum tentu agama. Agama itu merupakan suatu ajaran yang belum tentu dihidupi. Keyakinan itu sudah dilakukan dan dijalani, terlihat dalam hidup. Nah, di dalam keyakinan kekristenan, siapa di sini yang percaya mengajarkan kebaikan? Angkat tangan. Nah, ya kan? Tetapi yang kita harus highlight ya, di dalam kekristenan, di dalam nilai kerajaan, tidak hanya sekedar kebaikan, tapi kebenaran. Karena di dalam kebenaran pasti ada kebaikan, tapi di dalam kebaikan belum tentu mengandung kebenaran. Amin. Jadi kebaikan yang di dalamnya tanpa kebenaran, yang hakiki, yang berdasarkan daripada firman Tuhan, itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita lomba-lombaan kebaikan, maka kita akan kalah dengan banyak orang yang melakukan kebaikan yang bersifat fenomena. Maka kalau engkau itu misalnya memberikan sumbangan, charity, persembahan, dan itu harus terbuka, ya. Kita ngasih persembahan tuh biasanya itu tertutup ya. Tapi katakan kalau sampai itu terbuka, karena Tuhan Yesus pernah memuji seorang perempuan yang memberikan dari kekurangannya semua, dan itu nilainya kecil dengan orang yang bisa memberikan yang banyak di hadapan Tuhan. Yang mana yang dia mendapatkan pujian? Yang sedikit. Nah, tapi apakah kemudian kita mengambilnya sebagai yang ngasih sedikit gak apa-apa, yang penting ngasih? No, karena ceritanya, kisahnya, perumpamaannya itu adalah suatu hal yang Tuhan bilang ya, lihat ya, bukan perumpamaan, oke? Kisah, kesaksiannya, dua-duanya memberi, tapi yang satu memberi dari kekurangannya, dan itu di dalamnya ada mengandung kebenaran, tidak hanya kebaikan. Karena di dunia sana mengajarkan bagaimana engkau bisa memberi kalau engkau kekurangan, betul? Bagaimana engkau bisa menolong kalau kamu sendiri belum kuat? Tapi enggak demikian mengenai keyakinan daripada kekristenan. Jadi ambil itu sebagai dasar dalam hidup kita. Di dalam kebenaran pasti ada kebaikan. Di dalam kebaikan
belum tentu ada kebenaran. Nah, bagaimana dengan yang namanya love one another, yang namanya mengasihi sesama. Nah, mari buka bersama dengan saya dalam Matius 5 ayatnya yang ke-43 sampai 48. Kita akan baca bersama-sama. Saya mohon untuk boleh jemaat membacanya, ya. Sudah? Siap? Baik yang dari Alkitab suci yang di gadget maupun yang buku maupun yang dibantu Mulmed. 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sesuatu yang bersifat pengulangan itu adalah yang penting. Jadi ini adalah nilai daripada kerajaan. Di atas sana kita punya raja, kita punya bapa. Maka dikatakan itu Bapamu yang di sorga, bukan yang di rumah, bukan yang di bumi. Bapa yang di sorga. Kalau itu bapa berarti kita anak. Anak itu mewakili ya dari apa yang diajarkan oleh Bapa, dikasihkan berupa perilaku, berupa pandangan hidup, nilai hidup dan semua yang dilakukan dalam kehidupan. Maka ini jelas, ini bukan mengenai agama, ini bukan mengenai religius semata, ini mengenai rohani, ini mengenai nilai, dan itu adalah nilai kerajaan sorga. Oke? Nah, love one another, ya, di dunia mengasihi sesama itu berbicara tentang ada yang namanya sama. Dicatat dulu, ya, sama. Tapi hanya di dalam kekristenan mengasihi sesama itu artinya semua. Di dalam semua ini artinya saat engkau tidak menemui kesamaan, kamu tetap harus mengasihi. Oke? Ada suatu penelitian yang dilakukan di Belanda, ya. Penelitian ini sebelum diflorkan, dicobakan pada banyak orang, dimulai dari satu orang. Satu orang ini, ya, disuntikkan suatu tertentu zatnya, oke? Dan kemudian saat dia mulai bereaksi, apa yang disuntikan ini, itu menimbulkan suatu dorongan dan keinginan untuk menolong. Jelas ya? Oke, jadi disuntikan. Kemudian begitu sudah kira-kira dia sudah bekerja ini, terus kemudian dikasih suatu narasi, suatu cerita bahwa engkau itu memiliki kemampuan, semua yang bisa dilakukan untuk penyelamatan itu hanya kamu yang bisa. Dan ada 10 orang yang mau tenggelam katanya, tapi hanya bisa menolong 5 orang daripada 10. Jelas ya? Dan itu berupa nama, diberi nama 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 nama. Tidak ada yang dia kenal, hanya berupa nama. Nah, dalam waktu yang sudah ditentukan, pilih 5. Siapa yang mau kamu selamatkan? Maka ternyata hasil menentukan, ya, bahwa ternyata secara ilmiah, ya, ditemukan itu menjadi suatu database bahwa manusia itu memang suka menolong, tapi dia hanya suka menolong yang sama. Karena orang tersebut, ya, begitu, wah,
Berapa menit? 5 menit saja Pak. Waduh, ya susah loh. Ini hidupnya orang, diberikan, penentunya saya gitu. Saya nggak kenal lagi, ini gimana? Ya sudah, mau berdoa, mau ya kayak hitung kancing, terserah. Makan dengan cepat. Aduh, 10, 9, pilih 5. Keluar, tadi penelitiannya dilakukan di mana? Di Belanda. Maka ternyata yang dipilih orang ini semua yang nama marga, nama keluarganya, famnya itu adalah orang Belanda. Dia tidak punya pengetahuan apapun. Siapa itu? Tidak ada dikasih tahu, ya. Ada yang jelas namanya cowok, ada yang namanya itu bisa dipakai nama cewek, nama cowok. Ya, dia tidak tahu, tidak dikasih data itu umurnya berapa. Oke, dia pilih. Maka dasar dari dia memilih yang katanya menyelamatkan hidup orang, 5 orang tersebut adalah orang yang punya kesamaan dengan dirinya, yaitu Belanda tadi. Jadi ini bisa dikasihkan contoh, artinya kalau kita di Indo mungkin orang yang dijadiin pencobaan itu orang Batak, maka nama yang dia pilih itu marganya Pardede, Simanjuntak, Sitohang, apa itu Batak gitu. Kalau begitu Chinese gitu, mungkin dia langsung Li Meihua itu nama mama saya, kan? Wah, ini udah jelas. Ada hal yang sama. Mengasihi sesama di dunia sana tanpa Tuhan. Orang baik. Kita masih pada hormon semata. Karena yang disuntikan itu adalah hormon oksitoksin. Suatu hormon yang itu mengaktifkan manusia melakukan ada rasa ingin menolong. Itu yang aktif saat seorang perempuan kemudian punya anak. Anak itu baru saja menyebabkan rasa sakit yang gak enak. Betul? Anak itu kalau dilihat ya dia udah keluar kendor semua, ya kan? Sekarang kulitnya itu punya suatu corak yang wow, eksotik gitu ya, selulit artinya, ya kan? Wah, itu mendadak rambut lepek, rontok apa segala macam, mood nggak enak apa, dan dia lihat lucunya apa sih sebenarnya? Ngomongnya nggak bisa, betul? Tapi adanya bisanya nangis, tapi ada rasa sayang, benar? Itu hormon oksitoksin. Walaupun memang ada yang namanya sedikit anomali, ada beberapa yang hormonnya nggak aktif. Tapi pada dasarnya, ya manusia bisa, dia suka menolong. Tapi menolong hal yang sama. Menolong sesuatu yang tuh berkaitan dengan dirinya. Nah, konsep mengasihi dunia dengan Tuhan beda sekali. Kita diberi ya ada 4 contoh yang namanya kasih yang dari Alkitab. Oke, apa saja? Bukan sekolah minggu ya, jangan ya nanti langsung wah nggak enak nih kalau Bu Juli yang khotbah itu setengahnya kayak dites gitu kan. Jadi ada beberapa yang nanti nggak mau lihat saya gini. Ya, ada yang namanya eros, ya ketertarikan lawan jenis ya, jangan sama jenis. Oke. Kemudian ada yang namanya phileo, persaudaraan. Ya kan, cowok sama cowok itu bisa bersaudara, brotherhood, sisterhood, kalau rockman, ya kan. Kemudian ada yang namanya storge itu yang namanya keluarga, ibu anak apa segala macam. Tapi 3 hal ini belum disebut sebagai kasih yang sempurna. Ini masih bisa menemukan kegagalan. Berapa banyak kita lihat bahwa ternyata mengasihi yang sesama keluarga itu juga gak gampang kok, betul? Ya, keluarga yang katanya di dalamnya darahnya ada yang sama, wow, bisa terjadi permusuhan gila-gilaan, betul ya? Eta. Karena mengasihi tanpa kasih yang agape itu adanya pasti suatu tuntutan. Tapi di dalam kasih agape, tuntutan itu ada, tetapi
tidak menuntut secara negatif. Tapi tuntutan itu menghasilkan suatu agapau, tindakan, action. Ada di sini yang mau kalau itu nona-nona, ya kan? Atau opa-opa gitu ya. Bukan opa, ya gitu, bukan ini opa gitu ya, ganteng gitu ya. Ada yang mau kalau modelnya itu disayang hanya berupa kata-kata saja. Seneng? Seneng pertamanya, betul ya? Lama-lama, loh lah ya, dunya apa? Kata kerjanya apa? Agapau itu kata kerja. Agapau itu adalah suatu tindakan yang jelas. Agape yang kata bendanya, ya kan? Jadi agape inilah yang itu memang miliknya Tuhan dan itu harus ada. Makanya disebut sebagai perintah. Mengasihi bagi orang percaya bukan pilihan, tapi perintah, betul? Dan kalau perintah itu artinya harus dilakukan. Kamu suka kalau kamu memerintahkan sesuatu terhadap anakmu dan anakmu ngomong, aku pilih enggak. Dek, sekolah, lagi gak pengen. Dek, sekolah, di sana lagi aku dibully. Saudara suka? Saudara mungkin ya udah ya, enggak seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Saudara katakan apa? Hadapi. Kalau enggak, kita datang ke sekolah. Apapun itu, yang tetap perintah berupa kata sekolah itu dilakukan. Maka agape ini, agapau ini dalam kehidupan orang percaya harus ada. Ya. Perintah berarti artinya dilakukan. Tuhan dengan jelas bilang, ini menarik sekali. Kamu sudah mendengar firman. Nah, satu kalimat ini kata kuncinya di mana? Firman. Oke? Firman itu kan katanya itu sesuatu yang berupa benar. Kan kayak gitu. Kalau saudara baca sampai atas-atasnya, tadi saya scroll gitu ya atasnya, kamu sudah mendengar firman, itu selalu diulang. Tapi kemudian Tuhan Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, ada 2. Firman itu logos, betul? Ya, kayak kalau kita ngomong sekarang ini tuh berupa firman. Tapi kalau kita berbicara firman yang adalah kebenaran, firman yang adalah artinya Tuhan itu sendiri, yang mana yang tadi? Tuhan bilang, kamu sudah mendengar firman. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu telah dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu. Ada 2 firman. Saya tanya sekarang, yang mana firman yang sejati? Digoyang sedikit kepalanya, biar otaknya bangun ya. Tadi saya, matahari belum ada ya, wajahnya masih bengap-bengap ya kan, bangun gitu kan, pengennya ditapokin gitu ya, supaya paling enggak ya kan, not puffy, cewek-cewek tahu itu ya kan. Yang mana yang firman yang sejati saya tanya, yang pertama atau yang kedua? Hah? Bapak Ibu? Yang pertama atau yang kedua? Gimana? Saya nanya buat dijawab. 1 apa 2? Makasih ya. Yang pakai masker itu jawab semua gitu. Saya lihat maskernya goyang dikit. Yang kedua. Yang pertama itu berupa khotbah. Tafsiran. Sesuatu yang sudah dirumuskan, dipelajari. Ini firman ini, artinya kayak gini. Maka disampaikan. Menjadi ajaran. Kasih sesamamu. Tapi yang sama, bencilah musuhmu. Itu Tuhan yang bilang loh. Kamu telah mendengar firman, ya kan? Kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu. Dimulainya dari apa? Apa? Kasihilah musuhmu. Dan enggak omong doang. Dan berdoalah. Berdoa di sini agapau, verb, kata kerja. Ternyata kamu nggak perlu sih nganterin jajanan
ya kan. Mau kemana gitu, gak usah Grab, 1 minggu nih tak anterin. Kan katanya kan tindakan, gak usah. Karena gak gampang yang namanya mengasihi musuh, betul? Karena di sini berbicara mengenai sesama itu adalah yang tidak sama. Artinya kamu kurang seneng sama orangnya. Kamu kurang cocok sama orangnya. Tipenya berbeda gitu ya. Ngomong agak lama bentar tensinya naik gitu. Aduh gitu kan rasanya kan kalau film drakor gitu ya. Apapun itu. Tapi Tuhan bilang kamu harus tetap mengasihi. Sudah Tuhan. Berdoa enggak? Iya berdoa kok. Di doanya itu apa? Tak kutukin. Wah cilaka. Berdoa itu artinya itu apa sih? Bagi mereka yang menganiaya kamu tuh di dalamnya tuh ada kata hal yang positif. Minimal kamu memberkati dia. Kan gak gampang toh. Bener ya. Sahabat saudara inget dia itu. Gitu kan. Kok tahu-tahu siniku tegang ya. Karena giginya itu kayak zombie ya kan. Gitu sahabat ingat orangnya gitu. Mengasihi sesama. Itu artinya melakukan sesuatu. Dan satu kamu sanggup lakukan, sudah kamu gak perlu makan bareng sama dia. Kamu gak perlu sampai yuk kemana yuk staycation bersama gitu, gak usah gitu. But you have to pray. Kamu harus berdoa. Di sini ada kata menganiaya. Kan kalau kita musuh-musuhan itu kan kita merasa teraniaya ya toh. Sekarang itu kata-kata banyak yang semakin mundur, decrease artinya. Namanya kalau zaman dulu dianiaya di Matius ini artinya tuh dibunuh. Orang percaya banyak dibunuh. Kalau sekarang kan saban, kamu tambah gemuk ya, body shaming. Yes, makanya orang sekarang itu tuh mentalnya cetek, lemah sekali. Di Jogja apalagi sama suami saya, dulu sebelum saya ini tuh saya suka cubitin dia, injakin kakinya. Abis dia kalau ngomong itu apa adanya banget ya. Gitu. Jadi orang itu kok gitu sih gitu. Saya suka ngomong sama Pak Kaleb, lucu banget. Tapi pedesnya itu ya juga kok nampol banget ya. Maka suami saya ngomong, minimal yang di bawah atap saya anak-anak. Gak ada yang namanya bully. Walaupun di dunia ada bully. Hanya 2. Kamu kuat atau kamu itu berlindung pada HAM. Ya mas manusia aku mana gitu. Kok ini? Lah kalau saat kamu diomongin gendut, kamu gendut beneran gak? Iya sih. Loh gitu kok marah gitu. Bertobat iya gitu. Kayak babe ini loh kalau diomongin gendut, iya sih. Mahal ini. Betul ya? Babi goreng, sate Ponorogo, semua masuk gitu. Jadi kalau memang itu berupa kebenaran, yang memang kamu gemuk kok gitu. Ya sudah terima dengan ya sudahlah ya, waktu makan gak inget. Iya kan, gitu loh. Enggak dikit-dikit itu, jangan loh. Kamu itu kok suka ngebully orang gitu. Kalau anak-anak kita tidak diajarin kuat, siapa yang mengajarkan kuat? Betul? Jadi, lucu lagi. Saat Tuhan bilang ini, orang Farisi tersebut nanya sama Tuhan. Sesamaku itu siapa? Aneh enggak? Aneh buat saya. Sesama itu berbicara artinya minimal pantulannya sama, yaitu manusia toh, betul kan? Tapi dia pengen disahkan sama Tuhan mengenai apa yang dia percayai. Sama itu artinya Yahudi kan Tuhan. Sama itu artinya orang Yahudi yang artinya orang Farisi kan Tuhan. Dia mencari kesamaannya. Tapi Tuhan bilang apa? Musuhmu. Menarik ya gitu. Jadi Tuhan bilang mengasihi sesama itu semua orang. Multimedia bantu saya 2 Petrus 1 ayat yang ke-7. Udah jelas pengenalanmu akan Tuhan baru sempurna kalau kamu itu kesalehanmu, hidup kerohanianmu, pieta, kesalehan. Kalau kamu sudah bisa mengasihi saudara-saudara, cek, sudah dong, ya kan? Dan kasih dari saudara-saudara itu kasih akan semua orang. Kata semua itu artinya di dalamnya sudah enggak ada kecuali ini, betul ya?
Itu arti kata semua. Maka saudara kalau lihat ke bawah lagi, akan dikatakan pengenalanmu akan Kristus. That's why ayatnya yang ke-48 daripada Matius 5 tadi itu dikatakan, kamu itu sempurna harus seperti Bapamu yang di sorga. Karena itu masalahnya adalah kita agak-agak salah mengenai kata sempurna di sini. Karena ya tidak ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang bersifat kontradiksi. Tidak konsisten. Di sini ngomong A, di sana ngomong B ya. Firman Tuhan mencela-mencela. Enggak. Oke, kamu belum bisa paham, terima dulu. Itu firman Tuhan. Karena mengenal firman, belajar tentang Tuhan, saya tanya, mudah atau sulit? Saya tanya, mudah? Sulit. Ya, memang kita memulainya itu dengan kasih karunia, percaya, betul? Tapi setelah itu, kalau orang itu menampar pipi kananmu, kasih yang kiri. That's not literally ya, kalau untuk sekarang ya. Itu zaman dulu. Itu pun Tuhan suka beberapa apa itu memakai kata hiperbola. Artinya gini, supaya itu kamu tahu bahwa yang ini standarnya, kalau yang dari Tuhan itu yang tinggi, nggak sama dengan yang dunia. Oke? Jadi mengasihi dan mengenal Tuhan itu nggak gampang buat kita, betul ya? Gitu. Maka kalau dikatakan sempurna, wah kesempurnaan itu kan hanya milik ilahi. Ya kan, siapa sih aku? Alis gua aja nggak sempurna kanan kiri, betul ya ibu-ibu ya? Gitu. Gambar itu berdasarkan mood ya kan? Kalau gambar alis, oke, apalagi kalau tahu-tahu, suami saya suka ngomong, waktumu 5 menit, wah itu saya rasanya pengen marah ya kan. Karena rasanya wah yang mana lagi. Maka saya sekarang ngerti, pertama alis dulu yang dibikin. Begitu waktumu 3 menit gitu ya. Saya sudah, itu sudah harusnya tinggal checklist finishing ulang gitu. Udah dibawa belum barang semua. Jadi kalau dikatakan sempurna itu, nanti kalau saudara cari gampang, saudara Google aja, pakai ayat ini, Matius 5 ayat 48, jebret keluar Alkitab sabda yang paling presisi. Ya, saudara lihat itu nanti ada kata sempurnanya itu ada dikasih nomor atau apa. Nah, saudara ketik tek gitu, dipencet tek gitu, keluar dia bahasa aslinya. Artinya nggak 1, minimal ada 3. Oke, sempurna yang di sini artinya itu adalah komplit. Paham? Komplit itu artinya kalau saudara bilang gitu, Mbak beli, saya kok agak enggak pintar kalau makanannya. Ya udahlah ya, beli nasi campur di Jakarta gitu ya, nasi campur kenanga itu yang saya tahu. Nasi campur yang mana gitu, lengkap. Lengkap itu isinya apa aja? Semua ada. Ada semua ya, jeroannya apa segala macam termasuk telurnya apa semua gitu. Begitu saudara bayar keluar. Ya nomor 38, nomorku, begitu ambil, loh nasinya sekarang dikit ya, tapi masih ada nasi, betul ya gitu. Begitu loh, kok tidak ada satenya? Mbak, ini yang paket apa? Komplit. Loh, fotonya ada satenya? Iya ada satenya. Lah satenya saya mana? Hari ini lagi nggak ada. Loh, kalau gitu ya itu tidak komplit, betul? Terus digantiin apa? Nggak ada digantiin. Saudara suka nggak itu? Nggak. Saudara beli sesuatu, saudara tahu paketnya, isinya harusnya apa? Kurang 1 disebut komplit kah? Tidak. Maka yang kata haruslah kamu sempurna ini, itu mengatakan tentang yang namanya mengasihi semua. Kamu mengasihi keluargamu? Yes. Kamu mengasihi tetanggamu? Luar biasa. Kamu mengasihi kotamu? Bagus, ya kan? Buang sampah siapa sih diambil, udah bagus ini. Tapi semuanya bersifat mu. Kamu mengasihi musuhmu? Harus dong, wong itu ya tetap ke belakangnya ada kata mu kok. Punyamu itu, musuhmu. Betul Bapak Ibu?
Jadi mengasihi sesama artinya semua. Saya masih punya waktu ya. Ada suatu kisah yang berupa kisah nyata, based on true story. Sepasang suami istri, pernikahannya kira-kira sudah 50 tahunan, luar biasa ya. Kemudian si istri di masa tuanya dia terjangkit, didiagnosa menderita Alzheimer. Alzheimer itu adalah penyakit lupa, but not pikun. Ini sekedar pikun, tidak sekedar pikun. Ini lupa semuanya. Ya, dia lupa semua yang pernah dihidupi sama dia. Dia lupa pengenalan terhadap geografis, artinya itu tempat apa segala macam, lahir di mana dia nggak inget, papa mamanya siapa dia nggak inget ya. Untuk yang momen-momen dalam hidupnya, suaminya dia nggak inget, dan yang paling mengerikan adalah dia juga tidak inget siapa dirinya. Amnesia, kayak kalau film-film kejeduk, nggak sekedar itu, tapi ini semua. Maka orang yang kena penyakit Alzheimer itu menderita sekali. Saudara pernah nggak kerasa lihat seseorang kenal itu, dan di otak saudara bisa ngerasain, aku kenal orang ini gitu. Sopo yo, itu bisa menyebabkan rasa pengen marah-marah, betul ya? Gitu. Saya tak ingat dulu gitu. Ih, gitu gimana sih gitu. Alzheimer itu semua nggak ingat. Maka saat si istri itu kena Alzheimer, ya, ini adalah orang Perancis, maka suami itu harus memiliki suatu tindakan jelas, ya. Yang pertama adalah dia membayar untuk caretaker, nurse, ya, fully nurse gitu untuk dibayar, atau dimasukkan dalam suatu yayasan yang ada tempat tinggalnya seperti panti jompo. Ini adalah Alzheimer. Di sana terurus dengan baik. Toh dia sudah tidak kenal siapapun kok gitu. Atau yang kedua, take care, dirawat oleh keluarga sendiri. Artinya dalam hal ini adalah suaminya. Mereka orang kaya, Suami mengambil pilihan yang kedua. Gak apa-apa, aku. Dan itu gak mudah ya, Bapak Ibu sekalian gitu. Dan dia merawat istrinya, gak kenal. Dan saudara harus tahu, orang Alzheimer itu tantrumnya banyak sekali, ya. Artinya waktu dia muncul, ya kan gak enak toh. Saudara itu gimana rasanya? Kalau saudara tidur, kita tidur suatu saat itu tiba-tiba bangun itu kan, ini di mana ya gitu? Kok bukan kamarku? Itu menyebabkan rasanya kagetnya nggak enak banget ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Bisa sepanjang hari itu rasanya tuh, betul? Saudara tidur, tahu-tahu saudara bangun, siapa ini? Ada cowok contohnya itu, padahal cowoknya ngomong, aku suamimu. Saudara bisa bayangkan itu? Dan kok bisa gitu? Bener, ditunjukin foto, diceritain apa, dan dia tetap tidak ada suatu ingatan apapun. Maka biasanya itu bisa ngamuk-ngamuk, tantrum. Jadi itu lika-liku up and down-nya itu mengerikan sekali. Tapi di suatu hari, tepatnya di tengah malam, istri yang itu banyak tidur, ya karena obatnya salah satunya adalah untuk menenangkan, dia bangun tiba-tiba, jarang terjadi. Di tengah malam itu dia bangun. Yang membuat suami juga bangun. Kesentrong asih ya Ibu Ana. Saya datang dengan putri-putri saya, ya, Beriana, Katian Dago, dan Diana. Diana siapa ya namamu? Ya itu, ya. Nah, dia bangun, kemudian dia panggil suaminya, darling, pokoknya nama panggilan lah ya, Jo, Bojo, ya toh, Jo gitu. Suaminya kaget karena artinya dia mengenal. Dia bilang, makasih ya. Kalau itu bahasa Indonesia, thank you for all you have done for me and for our marriage. Bla 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 bla. Dia ngomong makasih. Aku terima kasih sekali. Dan dia tidur, kayak istilah kata kayak orang ngelindur gitu loh.
Suaminya itu menangis dan semua rasa dia capek dan ingin menyerah. Apa dimasukkan aja ya ke yayasan atau apa, itu hilang semua. Mengapa? Karena Tuhan memberikan suatu berkat tersendiri. Ada pengenalan. Karena ternyata mengasihi orang yang tidak bisa balas mengasihi kita paling gak mudah. Betul? Benar ya? Itu tidak masuk dalam konsep mengasihi orang manusia tanpa Tuhan. Maka kita bisa lihat ada yang namanya orang tua, sudah tua, merepotkan segala macam. Ada anak yang bisa sayang, ada anak yang bisa enggak. Toh aku sayang kok dengan cara yang berbeda. Di sana terurus dengan baik. Saya tidak bilang yang mana yang lebih baik loh ya, itu pilihan. Tapi kalau sudah bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita tahu mengasihi itu artinya pasti ada berkorban. Berkorban perasaan, betul? Ya kan? Itu mengalah, tidak harus menang, ya. Semua itu. Maka pernikahan bisa diselamatkan. Sebagai orang percaya kita itu bisa melakukan misi. Karena kalau konsep dunia yang kita pakai itu tidak konsisten. Maka itu hanya berbicara kalau aku mengasihi, kamu balik mengasihi enggak? Tapi kalau agape itu adalah kasih yang dibutuhkan. Bukan kasih yang diberikan karena berdasarkan kelayakan. Nah, yang ini yang kata kuncinya ya. Artinya apa? Agape itu artinya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini. Dia tidak bilang begitu besar kasih akan orang-orang yang mau mengasihiku. No. Kasih Tuhan itu bukan untuk orang yang berbicara layak nggak layak. Makanya dibilangin, kamu itu harus berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Kasih Tuhan itu berbicara untuk semua orang. Makanya Matius 5 ayatnya yang ke-46 atau 47, 45, 46, 46 kayaknya. Dikatakan apa? Tuhanmu itu, Bapakmu itu kalau ngasih matahari kepada orang jahat juga, bukan orang baik. Hujan kepada orang yang gak percaya, bukan orang benar saja. Betul? Dia gak pilih-pilih. Dia gak diskriminasi. Tuhan kita gak rasis. Betul? Maka kalau kasih yang itu bukan agape, itu gak akan bisa konsisten. Suami istri bisa sudah tidak kasih. Orang tua anak bisa nggak punya kasih lagi? Benar ya? Tapi kenapa Tuhan bisa punya kadang belas kasihan kepada orang miskin? Kenapa kok orang yang berdosa? Kenapa bahkan untuk orang yang menyalibkan dia berdoa di atas kayu salib itu? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Puji nama Tuhan.